Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal gelombang mekanik bagian kedua, yaitu mengenai latihan soal gelombang berjalan, gelombang stasioner. Kita mulai dengan soal yang pertama. Sebuah gelombang dinyatakan dengan persamaan simpangan sebagai berikut. Y sama dengan 0,03 sin pi dikalikan 2T min 0,4 X. Jika X dan Y dalam satuan meter, T dalam satuan sekon, panjang gelombang tersebut adalah, penjelasannya kita lihat diketahuinya, Y sama dengan 0,03 sin pi dikali 2T min 0,4 X. Kemudian yang V ini kita kalikan ke dalam, Y sama dengan 0,03 sin 2Vt min 0,4 Vx. Yang ditanyakan panjang gelombang atau lambda. Pembahasannya kita tulis dulu persamaan umum simpangan gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Nah ini yang ada T-nya ini sama dengan omega, kan sama ya. Kemudian yang ini 0,4 V ini sama dengan K. Nah, dari persamaan ini kita dapat menentukan omega itu sama dengan 2Vf dan K itu sama dengan 2Pi per lambda. Dari persamaan gelombang di atas, maka K sama dengan 0,4 V. Nah, ini ya dari sini. Ini kan sama dengan K, nah yang ini. Ini K dan ini berarti kalau dari persamaan K-nya itu 0,4 V. Sehingga diperoleh K sama dengan 2Pi per lambda. Lambdanya pindah ke sini ya, kemudian K-nya pindah ke bawah. Maka lambda sama dengan 2Pi dibagi 0,4 Pi. V-nya dicoret, maka lambda sama dengan 2 dibagi 0,4 sama dengan 5 meter. Jadi panjang gelombang tersebut adalah 5 meter. Berikut adalah persamaan simpangan dari sebuah gelombang stasioner. Y sama dengan 60 cos 2Vx sin 100 Vt. Dengan variabel X dan Y dalam satuan senti dan T dalam sekon. Pernyataan yang benar mengenai gelombang stasioner adalah nomor 1. Amplitudo gelombang sumber adalah 60 cm. 2. Frekuensi gelombang sumber adalah 50 Hz. 3. Panjang gelombang sumber adalah 2 cm. 4. Gelombang stasioner tersebut memiliki sumber dengan ujung bebas. Penjelasannya diketahui Y-nya sama dengan 60 cos 2Vx sin 100 Vt. Yang ditanyakan itu pernyataan yang benar mengenai persamaan gelombang tersebut. Pembahasannya, persamaan simpangan sebuah gelombang stasioner ujung bebas adalah, nah ini persamaan umumnya ya, Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Nah ini yang diketahuinya, Y sama dengan 60 cos 2Vx sin 100 Vt. Dari persamaan dapat ditentukan bahwa A-nya itu sama dengan 60 dibagi 2. Kenapa? Karena di sini 2A itu sama dengan 60. Jadi A-nya sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm. Jadi A-nya 30 cm. Kemudian kita cari frekuensinya dengan menggunakan persamaan omega sama dengan 2πf. F sama dengan omega per 2V sama dengan 100pi per 2V. Nah, omeganya dari sini ya. Nah, ini kan ini omega. Nah, ini omega ya, 100pi. Dibagi 2pi. Kita coret ya V-nya. Jadi tinggal 100 dibagi 2 sama dengan 50 Hz. Kita cari panjang gelombangnya atau lambda dengan menggunakan persamaan K sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per K. Dari persamaan kita dapat bahwa K-nya ini kan ya. Itu K-nya yaitu 2V. Jadi lambda sama dengan 2pi per 2pi. Maka 2pi dibagi 2pi sama dengan 1 meter. Jadi pernyataan yang benar mengenai persamaan gelombang stasioner tersebut adalah nomor 2 dan 4. Perhatikan gambar gelombang berikut. Ini amplitudonya ya, ini amplitudo yang positif 0,6, kemudian ini amplitudo yang negatifnya yaitu 0,6. Panjang gelombangnya yaitu 6 meter dalam waktu 9 sekon. Ilustrasi gelombang yang merambat pada permukaan air ditunjukkan seperti pada gambar di atas.
Persamaan simpangan gelombang yang merambat dari titik A ke titik B adalah, penjelasannya kita lihat diketahuinya amplitudenya sama dengan 0,6 meter dari sini ya. X-nya sama dengan 6 meter dan T-nya sama dengan 9 sekon. Yang ditanyakan yaitu persamaan gelombang yang merambat dari A ke B. Pembahasannya kita tulis persamaan umum gelombang berjalan yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Dari gambar dapat ditentukan panjang gelombang yang diberi simbol lambda dan frekuensi yang diberi simbol L dengan cara berikut. Pertama, kita tentukan panjang gelombang dengan menggunakan persamaan dari gambar. X sama dengan, kita lihat ya di sini gelombangnya ada berapa? Ini kan setengah gelombang, ini setengah gelombang. Kalau dari sini ke sini dijumlahkan jadi 1. Ini 1/4 gelombang dan ini juga 1/4 gelombang. Kalau yang ini dijumlahkan jadi setengah. Jadi ini panjang gelombangnya yaitu 1/2. Maka X-nya sama dengan 3/2. 3/2 kan sama dengan 1/2 ya. Maka X-nya sama dengan 3/2 lambda. Nah, 3/2 lambda itu sama dengan 6 meter ya. Jadi X-nya 6 meter ya. X-nya dari sini 6 meter. Kita lanjutkan. Yang ini kali silang. Jadi 2 dikali 6 kan 12. 12 dibagi 3 itu 4 meter. Maka lambdanya sama dengan 4 meter. Kita lanjutkan ke mencari frekuensi. Dengan persamaan T sama dengan 3/2 T. T waktu yaitu ya 3/2 nya jumlah gelombang. T ini T periode. T-nya sama dengan 3/2 T yang ini ya. Sama dengan T yang kecil ini 9 sekon. Ya. Maka ini kali silang, 2 kali 9, 18, 18 dibagi 3, yaitu 6 sekon. Nah, untuk mencari frekuensinya, kita gunakan persamaan F sama dengan 1/T sama dengan 1/6 Hz. 6-nya dari sini. Maka kita lanjutkan, dan kita langsung cari omeganya. Omega sama dengan 2V/T, sama dengan 2V/6, sama dengan V/3 sekon. K-nya sama dengan 2pi/lambda sama dengan 2pi/4 sama dengan pi/2 meter. Setelah kita dapat omega dan K, maka kita tentukan persamaan simpangan gelombang. Kita tulis persamaannya yaitu Y sama dengan 0,6. Ini amplitudo dari sini ya, amplitudonya. Sin, nah omega T, nah omega kan persamaan umumnya ini kan omega. Nah omega diperoleh dari sini ya, yaitu V/3T min Kx. Kx kan persamaan umum ini Kx ya. K-nya dari sini V/2, maka V/2x. Gelombangnya merambat dari kiri ke kanan, maka di sini tandanya negatif. Atau Y sama dengan, nah ini V kan ini sama-sama ada V, V-nya keluar. Y sama dengan 0,6 sin V sama dengan 1/3T min 1/2x. Jadi kalau V-nya dimasukkan kan sama ya. K bernilai negatif karena gelombang merambat ke arah sumbu X positif atau ke kanan, artinya dari kiri. Berikut adalah persamaan gelombang yang ditimbulkan oleh getaran pegas. Y sama dengan 6 cos Vx/15 sin 100 Vt. Jika Y dan X dalam senti dan T dalam sekon, kecepatan sebuah titik pada X sama dengan 5 senti dan T sama dengan 1/6 sekon adalah, kita lihat petunjuknya. Untuk menjawab soal ini, kita harus pahami materi tentang persamaan kecepatan gelombang stasioner ujung bebas. Penjelasannya, kita lihat diketahuinya, persamaan gelombang dari getaran pegas yaitu Y sama dengan 6 cos Vx/15 sin 100 Vt. Posisi titik X sama dengan 5 cm dan selang waktu T sama dengan 1/6 S. Yang ditanyakan yaitu kecepatan titik pada posisi X sama dengan 5 cm dan selang waktu T sama dengan 1/6 sekon. Jadi ditanyakannya V ya. Pembahasannya, persamaan kecepatan dapat diturunkan dari persamaan simpangan yaitu seperti berikut. Vy sama dengan dy/dt sama dengan D. Nah kita masukkan Y-nya ya. 6 cos Vx/15 sin 100 Vt. Diturunkan terhadap T. Maka kita turunkan, dapat Vy-nya sama dengan 6. Yang 100 ini kan ada fungsi T-nya ya. Pindah ke sini. Jadi 100 cos
Vx per 15. Nah, ini sin ini diturunkan menjadi cos 100 Vt. Maka ini kalikan 600 cos Vx per 15 cos 100 Vt. Maka untuk X sama dengan 5 cm dan T-nya sama dengan 1/6 sekon, kecepatan tersebut dapat dihitung menjadi Vy sama dengan 600 cos 5V per 15. X-nya dimasukkan 5 ya, dan ini kan X-nya ada ya, masukkan 5. Cos 100pi per 6, T-nya jadi masukkan ya, 1/6, maka di sini jadi per 6. Vy sama dengan 600 cos, ini 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3, maka jadi 600 cos pi per 3 cos 100 pi per 6. Vy sama dengan 600. Nah, ini diselesaikan secara matematika ya. Cos pi per 3 itu jadi setengah, cos 100 pi per 6 itu jadi min setengah. Maka 600 dikali setengah dikali min setengah, ini jadi min 150 cm per sekon. Jadi kecepatan sebuah titik pada X 5 cm dan T sama dengan 1/6 sekon, yaitu 150 cm per sekon. Dua buah gelombang menjalar dalam arah yang berlawanan dan menghasilkan sebuah gelombang stasioner. Simpangan kedua gelombang tersebut dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Y1 sama dengan 2 sin nx per 6 dikurangi 2t. Y2-nya sama dengan 2 sin nx per 6 ditambah 2t. Dengan X dan Y dalam senti, letak perut dan simpul keempat secara berurutan adalah, penjelasannya diketahui persamaan simpangan gelombang datang dan gelombang pantul, yaitu Y1-nya sama dengan 2 sin nx per 6 min 2t dan Y2-nya sama dengan 2 sin nx per 6 plus 2t. Yang ditanyakan yaitu letak perut P4 dan simpul keempat. Pembahasannya, dua gelombang yaitu gelombang datang dan gelombang pantul akan menghasilkan superposisi dua gelombang menjadi sebuah gelombang stasioner dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Y sama dengan 2 sin Px per 6 min 2t ditambah 2 sin Px per 6 plus 2t. Y sama dengan 2 dikali 2 sin Px per 6 dikali cos 2t. 4 sin Px per 6 cos 2t. Nah, kita lihat persamaan umumnya ya untuk gelombang stasioner, yaitu Y sama dengan 2A cos Kx sin omega t. Jadi yang ujungnya ada X ini sama dengan K dan yang ujungnya ada T ini sama dengan omega. Persamaan gelombang tersebut merupakan persamaan gelombang stasioner ujung terikat atau ujung tetap. Letak perut dan letak simpul keempat dari gelombang stasioner ujung tetap dapat ditentukan dengan cara berikut. Pertama, kita hitung letak perut keempat atau diberi simbol P4 dengan menggunakan persamaan Pn sama dengan 2n min 1 per 4 dikali lambda sama dengan 2n min 1 per 4 dikali 2pi per k, di mana lambda seperti yang sudah diketahui yaitu sama dengan 2pi per k. P4 sama dengan 2, n-nya kan sudah diketahui 4 ya, 2 dikali 4 dikurangi 1 dibagi 4. Dikali 2pi per k, k-nya dari sini ya, ini nih, ini k, kan ini persamaan umumnya, ini kx, berarti karena n ujungnya ini x, berarti ini k dan yang 2 ini itu omega. Jadi karena kita yang dipakai itu k, maka V per 6. Jadi k-nya sama dengan pi per 6. Ini hasil perhitungannya sama dengan 21 cm. Kemudian kita hitung letak simpul keempat atau diberi simbol S4 dengan menggunakan persamaan Sn sama dengan n min 1 dikali lambda per 2 sama dengan n min 1 dikali 2pi per k per 2. S4 sama dengan 4 dikurangi 1 dikali 2pi per pi per 6 dibagi 2 sama dengan 18 cm. Jadi letak perut dan simpul keempat secara berurutan adalah 21 cm dan 18 cm. Seutas tali panjangnya 10 meter, salah satu ujungnya terikat kuat, sedangkan ujung yang lain dibiarkan bergerak secara kontinu dengan amplitudo 20 cm dan frekuensi 2 Hz.
Jika cepat rambat gelombang ada 18 meter per sekon, amplitudo titik P yang terletak pada jarak 3 meter dari ujung terikat adalah, kita petunjuknya yaitu pahami materi tentang persamaan umum gelombang stasioner ujung terikat. Penjelasannya diketahui A-nya sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Frekuensinya 2 Hz, kecepatannya 8 meter per sekon dan X-nya sama dengan 3 meter. Yang ditanyakan amplitudo titik P yang berjarak 3 meter dari ujung terikat atau diberi simbol AP. Pembahasannya, persamaan umum gelombang stasioner ujung terikat adalah sebagai berikut. Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Dengan A merupakan amplitudo gelombang sumber, sedangkan amplitudo gelombang hasil superposisi gelombang sumber dan gelombang pantul yaitu gelombang stasioner, memiliki amplitudo sebesar 2A sin KX. Dengan demikian, besar amplitudo titik P yang berjarak 3 meter dari ujung terikat dapat dihitung sebagai berikut. AP sama dengan 2A sin KX. Sama dengan 2 dikali 0,2 sin 2pi per lambda dikalikan X. Sama dengan 0,4 sin 2pi per V per F dikalikan X. Sama dengan 0,4 sin 2pi per 8 per 2 dikali 3. Sama dengan 0,4 sin pi per 2 dikali 3. AP sama dengan 0,4 sin 270 derajat, sin 270 derajat itu min 1. Maka AP sama dengan 0,4 sin kali min 1. Maka AP sama dengan min 0,4 meter. Diubah ke senti dikali 100 jadi 40 cm. Nilai amplitudo diambil dengan harga mutlak atau nilai positifnya yaitu 40 cm. Jadi amplitudo titik P yang terletak pada jarak 3 meter dari ujung terikat adalah 40 cm. Sebuah gelombang merambat dengan persamaan Y sama dengan 0,8 sin 2pi dikali 5T min 0,2X. Jika X dan Y dalam meter dan T dalam sekon, beda fase antara dua titik berjarak 1,5 adalah. Petunjuknya untuk menyelesaikan soal ini yaitu pahami materi tentang rumus beda fase antara dua titik P ada pada gelombang berjalan. Penjelasannya diketahui Y sama dengan 0,8 sin 2pi dikali 5T min 0,2X dan delta X-nya sama dengan 1,5 meter. Yang ditanyakan yaitu beda fase antara dua titik yang berjarak 1,5 meter atau diberi simbol delta V. Pembahasannya kita lihat bentuk umum persamaan simpangan suatu gelombang berjalan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Yang diketahuinya Y sama dengan 0,8 sin 2pi dikali 5T min 0,2X. Kita kalikan ini ke dalam ya. Maka Y sama dengan 0,8 sin 2pi kali 5 berarti 10 Vt. 2pi kali 0,2 menjadi 0,4 Vx. Dari sini didapat K sama dengan 0,4 V, kan dari sini ya, ini kan K nih. Kemudian lambdanya sama dengan 2pi per K, maka lambdanya 2pi per 0,4 V sama dengan 5 meter. Hubungan beda fase dengan panjang gelombang dinyatakan dengan persamaan delta omega sama dengan delta X per lambda, sehingga beda fase dua titik yang berjarak 1,5 meter dapat ditentukan dengan cara berikut. Hubungan beda fase dengan panjang gelombang dinyatakan dengan persamaan delta V sama dengan delta X per lambda, sehingga beda fase dua titik yang berjarak 1,5 meter dapat ditentukan dengan cara berikut. Delta V sama dengan delta X per lambda sama dengan 1,5 per 5 sama dengan 0,3. Jadi beda fase antara dua titik berjarak 1,5 meter adalah 0,3. Sebuah gelombang stasioner memiliki frekuensi 50 Hz. Jika jarak titik simpul yang ke-13 pada gelombang tersebut adalah 5 meter dari ujung bebasnya, cepat rambat gelombangnya adalah. Kita gunakan petunjuknya, pahami materi tentang rumus letak simpul pada gelombang stasioner ujung bebas. Penjelasannya diketahui S13 sama dengan 5 meter, F-nya sama dengan 50 Hz. Yang ditanyakan cepat rambat gelombangnya atau diberi simbol V. Pembahasannya,
Persamaan letak simpul pada gelombang stasioner ujung bebas dinyatakan dengan persamaan berikut. Sn sama dengan N-1 dikali lambda per 4. Dengan demikian, nilai panjang gelombang dapat ditentukan menggunakan persamaan di atas. Maka, X13 sama dengan 2 dikali 13 dikurangi 1 dikali lambda per 4. Karena yang ditanyakannya panjang gelombang, maka panjang gelombangnya pindah ke sini. Sama dengan ini kali silang ya. Jadi 4 dikali X13 dibagi 25. Lambda sama dengan 4 dikali 5 dibagi 25. Lambda sama dengan 0,8 meter. Hubungan cepat rambat gelombang dan panjang gelombang dinyatakan dengan persamaan V sama dengan lambda dikalikan F sama dengan 0,8 dikali 50 sama dengan 40 meter per sekon. Jadi, cepat rambat gelombang stasioner tersebut adalah 40 meter per sekon. Sebuah tali tambang yang panjangnya 1,5 meter digerakkan naik turun pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung yang lain dibiarkan bebas bergerak, sehingga terbentuk gelombang stasioner. Jika letak perut kelima berjarak 20 cm dari ujung bebasnya, letak simpul ketiga dari asal getaran adalah, penjelasannya diketahui L-nya 1,5 meter diubah ke cm dikali 100 menjadi 150 cm. P5-nya sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan letak simpul ketiga dari asal getaran. Pembahasannya, persamaan letak simpul pada gelombang stasioner ujung bebas adalah sebagai berikut. Sn sama dengan 2n-1 dikali lambda per 4, atau boleh ditulis 2n-1 per 4 dikali lambda dengan n sama dengan 1, 2, 3, 4. Sehingga letak simpul ketiga dapat ditentukan dengan cara berikut. S3 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 1 dikali 10 dibagi 4. S3 sama dengan 5 dikali 10 dibagi 4. Maka letak simpul ketiganya sama dengan 12,5 cm dari ujung bebasnya. Dengan demikian, letak simpul ketiga dari titik asal getaran diperoleh dengan cara berikut. Letak simpul ketiga dari titik asal getaran dapat menggunakan persamaan L-S3 sama dengan 150 dikurangi 12,5 sama dengan 137,5 cm. 8 buah perut gelombang terbentuk pada sebuah tali sepanjang 10 meter yang terikat kuat pada kedua ujungnya, lalu digetarkan. Jika kecepatan getaran tersebut adalah 200 meter per sekon, frekuensi yang timbul dari gelombang stasioner tersebut adalah, penjelasannya diketahui L-nya sama dengan 10 meter, P-nya sama dengan 8, V-nya sama dengan 200 meter per sekon. Yang ditanyakan frekuensi gelombang atau diberi simbol F. Pembahasannya, hubungan frekuensi gelombang dengan cepat rambat gelombang dinyatakan dengan persamaan V sama dengan lambda dikalikan F. Pada tali yang terikat di kedua ujungnya terbentuk 8 buah perut, artinya terdapat 9 buah simpul. Artinya kita jumlahkan S sama dengan P ditambah 1 sama dengan 8 ditambah 1. Simpul terakhir atau simpul ke-9 terletak di salah satu ujung tali, yaitu berjarak 10 meter. Sehingga persamaan letak simpul dituliskan sebagai berikut. Sn sama dengan N-1 dikali lambda per 2, atau boleh juga ditulis N-1 per 2 dikali lambda, ya bebas ya. Maka Sn-nya kan sudah dapat ya 10 sama dengan N-nya itu 9 dikurangi 1 dikali lambda per 2. 10 sama dengan 4 lambda. Maka lambda sama dengan 10 dibagi 4, 2,5 meter. Dengan demikian, besar frekuensi dapat ditentukan dengan cara berikut. F sama dengan V per lambda sama dengan 200 per 2,5. Maka F-nya sama dengan 80 Hz. Jadi, frekuensi yang ditimbulkan dari getaran tersebut adalah 80 Hz. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai latihan soal gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Mudah-mudahan materi ini atau latihan soal ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal PTS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.